Halo Sobat Kipul, apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Waterworld. Film ini menceritakan tentang masa depan saat es kutub telah mencair hingga hampir seluruh daratannya tenggelam karena mencairnya es. Langsung saja kita ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan orang yang sedang kencing, ya kan? Air kencingnya itu ditampung, didaur ulang, lalu diminum lagi. Nah, kita sebut saja dia pelaut, ya kan? Dia adalah peran utama kita, seorang pelaut, kencing, tampung, lalu minum lagi. Oke, lanjut. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba dia bertemu dengan drifter yang lain. Dan langsung saja dia sigap menodongkan senjata lalu menanyakan kenapa dia ada di situ. Setelah menodong drifter, ternyata drifter tersebut mengatakan bahwasanya dia tidak mencuri apapun dari kapalnya. Bahkan drifter itu mengatakan apapun yang dia punya berkat dari penukaran barang di Etoll. Bahkan dia juga menunjukkan arah ke Etoll. Dan gak lama kemudian di perbincangan mereka tiba-tiba kaum smokers datang, hingga akhirnya membuat drifter itu bergegas untuk segera kabur. Nah, di sini aku menjelaskan bahwasanya di sini ada 4 kelompok golongan orang yang selamat dari cairnya es kutub, yaitu yang pertama, golongan pertama adalah drifter, sebuah pengembala atau kita sebut dia pelaut. Yang kedua adalah slavers atau budak yang bisa diperjualbelikan. Yang ketiga adalah smokers, kaum barbar atau antagonis dari peran film ini. Yang keempat adalah Etoll. Sebelum si pelaut itu pergi, si pelaut berusaha mengambil suatu barang yang mengapung di atas air, dan pelaut itu berhasil mendapatkannya sebelum smokers mengambilnya. Dan setelah itu dia pergi ke Etoll. Sampailah dia di Etoll, dia menukarkan suatu barang. Ternyata barang itu tidak diterima oleh Etoll dan akhirnya dia mengeluarkan tanah kering yang hampir direbut oleh smokers tadi. Dan Etoll menerimanya untuk masuk menukarkan sebuah barang. Dan setelah dia masuk, dia langsung menukarkan sebuah tanah kering menjadi sebuah koin. Nah, koin itu bisa digunakan untuk belanja di Shopee, Tokopedia, bahkan di warteg ataupun nasi padang. Lalu, koin yang dia dapatkan, dia pergunakan untuk belanja wortel, tomat, brokoli, dan lain-lain sambil ngopi dan numpang wifi di situ. Dan setelah dia puas ngopi sambil numpang wifi, akhirnya dia balik sambil bawa barangnya dan sambil stok kopi ABC untuk di kapalnya nanti. Sebelum dia balik ke perahunya, dia sempat ditawarin oleh Pak RT dan Bu RT untuk main kuda-kudaan bersama anaknya dia agar dia punya keturunan. Dan dia diberi imbalan kopi sepuasnya, numpang wifi, sakarepmu wis sapiro suwene. Dan ternyata tawaran Pak RT main kuda-kudaan bersama anaknya, dikasih kopi gratis, wifi sepuasnya, ditolak karena anaknya kurang cantik. Emang sok ganteng wong iki pokoknya siji. Berhubung tawaran Pak RT itu ditolak bermain kuda-kuda bersama anaknya karena putrinya kurang cantik, akhirnya si pelaut dituding sebagai mata-mata smokers dan Pak RT menyuruh para pemuda kampung untuk menangkap dia. Saat para pemuda itu berusaha menangkap dia, ternyata salah satu pemuda itu nggak sengaja melihat telinganya yang beringsang. Ternyata si pelaut adalah salah satu keluarga dari Arlong dan Jinbe. Yang nggak tahu Arlong dan Jinbe, mohon nonton One Piece. Di malam hari, karena dia gak mau main kuda-kuda bersama anak Pak RT, akhirnya Pak RT kumpul di kelurahan untuk memutuskan hukuman mati kepada si pelaut. Karena dia dituding sebagai mata-mata smokers dan juga dia dituding sebagai salah satu keluarga si Arlong dan Jinbe. Dan saat mau memutuskan hukuman mati, tiba-tiba ada seorang wanita yang membela si pelaut agar tidak dihukum mati, tapi belaan itu ditolak sama Pak RT dan Bu RT malah mengancam si wanita tersebut. Keesokan paginya saat mau menghukum mati si pelaut, tiba-tiba smokers datang menyerang Etoll yang membuat hukuman mati itu tertunda atau terhenti. Penyerangan dari kaum smokers pun dimulai yang membuat warga Etoll pun panik. Dan akhirnya kaum smokers pun membantai habis-habisan kaum Etoll. Give me the key to the city now. Saat pembantaian dari smokers berlangsung, tiba-tiba Gregor tanpa sengaja mengaktifkan balon udaranya yang membuat dia terpaksa meninggalkan wanita yang membela si pelaut tadi malam yang bernama Helen. Dan begitu juga dengan anak kecil yang bernama Enola. Di saat Helen dan Enola tertinggal oleh Gregor dengan terpaksa,
Si Helen pun membebaskan si pelaut agar si pelaut membawa kabur mereka dari pembantaian smokers. Akhirnya mereka bertiga pun berusaha kabur dari pembantaian smokers. Tapi pemimpin smokers yaitu si botak Deacon pun melihat mereka dan menyuruh anak buahnya menyerang mereka bertiga. Pada saat mereka bertiga mau diserang oleh smokers, tiba-tiba si pelaut tak bisa nakal. Dia lalu menembakkan tembak bertalinya dia ke arah salah satu anak buah smoker yang sedang asik menembak ke kaum etol. Tanpa mereka sadari, tembakan mereka malah mengarah ke bosnya sendiri hingga kapal bosnya meledak dan bosnya kehilangan salah satu matanya sendiri. Kan goblok, matanya hilang, meledak gara-gara anak buahnya sendiri. Di saat mereka bertiga lolos dari pembantaian kaum smokers, tiba-tiba Helen meminta agar si pelaut mengantarkan ke Dryland, tapi pelaut tidak mau hingga akhirnya si Helen pun memaksa dan merayu hingga membuka seluruh pakaiannya pun si pelaut tidak mau. Kalau aku yang mau kalau udah dibukain kayak gitu mah. Aduh. Setelah itu, dinamika hubungan mereka di sini tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, bola mata Deacon yang hilang akibat ledakan tadi akhirnya diganti dengan bola mata kelereng. Dan berujung kelereng itu lepas lagi dari matanya. Kan goblok ya. Gak lama kemudian, si pelaut, Helen, dan Enola kedatangan smokers yang sedang menaiki pesawat. Akhirnya mereka bertiga ditembak dari pesawat. Lalu karena keadaan genting, Helen pun tidak sengaja dengan terpaksa menembak tombak bertalinya ke arah pas kena pesawat hingga menjatuhkan korban. Tapi akibatnya karena tali tersebut malah merusak perahu dari si pelaut. Setelah pesawat smokers berhasil pergi, akhirnya si pelaut pun marah kepada si Helen akibat ulah Helen yang ceroboh hingga merusak perahu si pelaut. Dan pada akhirnya Helen dan Enola pun dicukur rambutnya oleh si pelaut. Dan setelah itu di sini nih masih sempat ada adegan lucu di mana si pelaut sedang makan tomat. Helen dan Enola hanya bisa melihatnya dan berharap mendapatkan sisanya walaupun itu biji, tapi ternyata si pelaut itu memakan sampai ke biji-bijinya. Oke, lanjut. Di perjalanan mereka bertiga bertemu dengan drifter. Akhirnya mereka ingin melakukan barter barang atau penukaran barang dengan drifter tersebut. Tapi ternyata drifter tersebut ingin menawarkan pelaut sebuah buku tua yang akan ditawarkan dengan Helen dengan waktu durasi setengah jam untuk diajak bermain kuda-kuda. Anjing, sebuah buku tua. Aku juga punya banyak di rumah. Kalau ingin ya tak kasih buku tua banyak biar terus aku cuk kuda-kuda terus. Celeng. Asu. Dan tapi anehnya si pelaut itu mensetujuinya loh. Kan tai. Tapi tenang, tiba-tiba si pelaut itu berubah pikiran akhirnya menyelamatkan Helen agar tidak diajak kuda-kuda sama si drifter tersebut. Kayaknya si pelaut udah mulai jatuh cinta ya sama si Helen ini ya. Gitu tadi awal ditawarin Helen main kuda-kudaan, sok belakang gak mau, sekarang malah sok jadi pahlawan. Ih. Setelah si pelaut menjadi pahlawan kesiangan tadi, kini hubungan mereka malah menjadi lebih baik. Kadang romantis loh. Aduh. Dan keesokan harinya, smokers pun menyamar sebagai barber post. Tapi penyamaran tersebut diketahui oleh si pelaut. Nah, si Deacon yang mengetahui itu langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap mereka secara paksa. Tapi dengan kecerdikan dan kecerdasan si pelaut, mereka bertiga pun berhasil lolos dari sergapan smokers. Bahkan beberapa anak buah smoker pun tumbang oleh akal cerdik si pelaut, hingga akhirnya membuat si Deacon pun marah dan menembak pas kena perut si pelaut tersebut. Dan setelah mereka berhasil lolos dari kejaran kaum smokers, akhirnya pelaut memaksa Helen untuk berkata jujur padanya tentang apa arti tato yang di punggung Enola yang membuat smokers selalu mengejar mereka bertiga. Ternyata di punggung Enola adalah sebuah tato map atau petunjuk jalan ke Dryland atau sebuah pulau. Tapi ternyata si pelaut itu menyangkalnya dan mengatakan bahwa Dryland atau pulau itu sebenarnya tidak ada dan itu hanyalah mitos. Karena si Helen tidak percaya dengan omongan si pelaut, dengan terpaksa si pelaut mengajak si Helen untuk menyelam ke dasar laut dan melihat kota yang tenggelam di dasar laut berabad-abad lamanya.
Dan akhirnya si Helen pun percaya pada si pelaut tersebut. Setelah mereka kembali ke permukaan, ternyata di permukaan mereka sudah dikepung oleh smokers. Dan Enola pun dibawa oleh smokers. Sebelum mereka membawa Enola, Helen dan pelaut hampir dibunuh oleh smokers. Tapi akhirnya mereka berdua lolos dari smokers dengan cara melompat kembali ke dalam laut. Setelah itu, perahu si pelaut dibakar oleh smokers. Lalu, Enola pun berhasil dibawa pergi oleh smokers. Setelah smokers pergi, si pelaut dan si Helen pun akhirnya kembali ke perahunya yang sudah dibakar oleh si smokers. Dan pada akhirnya si Helen pun meminta maaf kepada si pelaut karena ulah dia, akhirnya si smokers membakar perahunya. Setelah itu, si pelaut pun sedih karena perahunya terbakar. Pada akhirnya si Helen pun mengajak si pelaut untuk bermain kuda-kudaan atau wik-wik agar si pelaut itu tidak terlalu bersedih karena perahunya yang sudah terbakar. Akhirnya main juga mereka berkuda-kuda wik-wik. Aduh, enak banget tuh. Anjing. Setelah udah lega, udah selesai bermain kuda-kudaan, ritual mantap-mantap. Akhirnya setelah itu kemudian Gregor datang membawa balon udara dan mengajak mereka ikut kumpul ke kaum Ethel yang selamat dari korban pembantaian kaum smokers tadi. Oke, singkat cerita, entah kenapa setelah berkumpul di kaum Ethel, tiba-tiba si pelaut ingin menyelamatkan Enola dan pergi ke markasnya smokers sendirian. Setelah si pelaut pergi, tiba-tiba si Helen mengkhawatirkannya dan mengajak si Gregor untuk menyusul si pelaut. Singkat cerita, si pelaut sampai di markas smokers dan berhasil menyusup masuk ke dalam markas smokers. Satu persatu anak buah smokers pun dibantai oleh si pelaut. Dan setelah puas membantai satu persatu anak buah smokers, pada akhirnya si pelaut naik ke atas dan bertemu Deacon secara langsung. Lalu dia mengatakan kepada Deacon, kembalikan temanku yang bernama Enola, atau tidak akan kuledakkan markas kalian. Tapi sayangnya di sini Deacon malah tidak mau menyerahkan Enola, dan akhirnya dengan tepat si pelaut meledakkan markas mereka. Di sini mulai epic ya, mulai seru adegan-adegannya. Lalu kita lanjut aja langsung. Oke, lanjut. Setelah itu pertarungan seru pun berlanjut ya kan. Setelah ledakan itu pertarungan tidak selesai bung, ternyata berlanjut. Kalian tonton aja langsung. Udah lah pokoknya tonton. Di sini mulai agak seru ya lah filmnya, adegannya juga udah mulai memanas. Dan akhirnya di ujung pertarungan ini si pelaut pun akhirnya berhasil menyelamatkan temannya, yaitu bocah kecil yang bernama Enola dari tangan Deacon. Setelah mereka semua udah di balon udara, ternyata markas si Deacon itu kembali berlanjut ledakannya, udah mulai hancur lebur dan tenggelamlah markas mereka. Dan anehnya lagi di situ, si Deacon pun gak kapok-kapok ingin mengejar mereka dan akhirnya membuat Enola jatuh dari balon udara tersebut. Setelah itu si Deacon pun berusaha merebutnya menaiki kapal boot dan menyuruh anak buahnya juga menyuruh menaik kapal boot. Pokoknya disitulah. Dan akhirnya dengan cepat si pelaut itu menyelamatkan si Enola dengan sebuah tali diikat di kakinya dan melompat. Setelah berhasil menyelamatkan Enola, setelah berhasil menyelamatkan Enola, akhirnya si Deacon pun gak sadar bahwasanya di depannya ada anak buahnya sendiri, dan akhirnya mereka saling bertabrakan, meledak dan matilah mereka. Udah selesai lah, kelar lah mereka tuh smokers tuh. Nah, capek aku ngoceh lah. Setelah Enola berhasil diselamatkan lagi, akhirnya nggak sengaja Gregor pun melihat punggungnya Enola yang ada tato. Akhirnya dia mengetahui lokasi di mana itu Dryland berkat tato yang ada di punggung Enola. Akhirnya mereka menujulah ke Dryland. Dan akhirnya mereka semua pun sampai di Dryland atau sebuah pulau tanah kering. Dan mereka semua akhirnya bahagia meminum air sungai yang sangat segar. Tidak seperti air minum yang mereka minum biasanya, yaitu air asin yang ya didaur ulang. Kadang-kadang air kencing juga diminum. Oke, lanjut. Entah kenapa di sini malah si pelaut ingin pergi berlayar kembali. Tapi sebelum dia berlayar, si Helen pun memberi nama kepada dia, yaitu Ulysses. Kenapa nggak dari tadi coba namanya Ulysses? Dan setelah itu si Helen dan Enola pun pergi ke atas bukit, dan ternyata bukit itu adalah puncak Mount Everest. Cerita pun berakhir.
Film yang rilis pada tanggal 28 Juli tahun 95 ini cukup menarik menurut aku dan disutradarai oleh Kevin Renner. Nah, cukup sekian dari aku. Jika kalian suka, tolong tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Begitu juga jangan lupa sekali lagi klik tombol lonceng biar kalian dapat terus notifikasi video-video aku seterusnya selanjutnya. Oke, thank you, bye.